wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka syafa'ah wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Thumma ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Jibril wa kil Israil wa malaikati wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in, khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa immatil mujtahidin, khususan ila Abu Hanifah Malik bin Anas Syafi'i bin Idris Ahmad bin Hanbal wa ila jamil ulailah masyarikil ardi la maghribiha inna makanu bariya bahriha, khususan ila badi'iz zaman Sa'idan Nursi wa Syekh Mula Ramadan al-Butil Syekh Sa'id Ramadan al-Butil wa Sayyid Awais al-Qarni wa ila Dhunun al-Misri wa ila Junaid al-Baghdadi wa ila Ma'ruf al-Qarhi wa ila Sufyan Nusari wa ila Tajuddin Ahmad bin Abdul Karim ibn Ata'illah al-Iskandari wa ila Syabul Abbas al-Mursi wa ila Syabul Hasan al-Syadili wa ila Sultanil Awliya ilah Syabul Qadir Jailani wa jamil awliyatisya al-mu'assisin fi baldatina Indonesia, khususan ila Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon jadi Sunan Derajat Sunan Mulia Sunan Kudus Sunan Giri wa jamil ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, Allah yahdina bi hidayatihim wa yamudduna bi madadihim wa yanfa'una bi anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'min wa raf'il yadain. Tsumma syra'. Tsumma usyri'an nuli den syariataken fit ta'min ing dalam takmin ing dalam maca amin akhir hadzal doa ing dalam ikilah akhir doa tafaulan krono mempunyai harapan besar, optimis bi ijabatihi kelawan dikabulane donga wa husulihi lan tumekane donga wato bi'an alaihi topi gue kecetak iki nang ati kuat iki alaihi ngatasé wong wasghilan memperhatikan sapa sira li takmini malaikati maring amine malaikat maka sertane sira faqad qala mongko nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al imamu nalikane ngendika sapa al imamu imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu mongko ngucap sira kabeh amin ing amin fa innahu mongko satuhune wong fa innahu mongko satuhune kelakuan man utawi iku man wong wafaqo kang nyocoki sapa man kaulahu ing pengucape malaikat ing pengucape wong kaulal malaikat ing pengucape malaikat ghufira mongko den ampuni lahu kadhe wong ma ing perkara taqaddama kang wis disit apa ma min dambihi saking dosane wong. Wa hadza ta'min utawi kila ta'min yantiku ngucap bihi kelawan takmin sopal musallu napira-pira wong kang padha salat fil jamaah ing dalam jamaah wa fi nafasin wahidin ing dalam satu kali nafasan walisanin wahidin lan lisan kang siji liyu'linu supaya mengumandangkan sapa sira kabeh wahdatal ummati ing persatuane umat ar-ra'iati kang indah wa nidhamu halan utawi aturane
umat al-farid kang siji alladzi kang la taqaddama kang ora disiti fihi ing dalem nizam wala ta'akhkhara lan wa nidhamu halan utawi aturane maca amin al-faridu iku wong siji alladzi kang taqaddama kang disiti fihi ing dalem takmin wala ta'akhkhara lan aja ngakhiraken takmin. Walidzalika istadda hasadul yahudu walihadalan iku krana mengkene-mengkene kejadian iku istadda banget apa hasadul yahudi hasute wong Yahudi lil muslimin maring wong kang padha muslim alaihi ngatasé takmin hina sami'u nalikane ngrungokaken sapa wong Yahudi hum ing al mukminun yujahiruna kang padha ngerasaken sapa wong muslim bitakmini kelawan takmin fi salatihim ing dalam salate mukmin. Qala sallallahu alaihi wasallam ma hasadatkum al yahudu ala syai' ma hasadatkum ala salam wa takmin. Orang Yahudi kan hasud tidaklah hasud kepada apapun yang ada pada orang Islam yang melebihi daripada hasudnya mereka ketika orang muslim mengucapkan salam dan takmin dan amin. Yahsuduna ala sholat wa bainana mereka hasud kepada kita ala sholat ing atase sholat wa bainana al yaum laning dalam antarane kita al yaum ing dalam dina iki man la yusolli man utawi sapane wong la yusolli kang ora sapa wong. Yahsuduna ala nikmatin apa? Ingat atase nikmat yarkaluha ba'duna al-yawm bikutumi fala yusolli mongko ora salat au yusolli jasaduhu wa qalbuhu ghairu musolli. Yahsudunana hasud sapa wong Yahudi naing kita ala kalimatin wahidatin ing atase kalimat kang siji min kalimatis salat saking kalimatis salat fa kaifa bisa iris salati mongko hale kaya apa bisa iris salati ing dalem sekabehane salat lana nuroji bidzalika nufusana wa na'rif qadra salatina linun zilaha ma tastahiq. Setelah kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita mengucapkan amin, artinya di situ adalah kita memohon untuk dikabulkan apa yang kita minta di dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Permohonan yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berbarengan dengan keyakinan bahwasanya Gusti Allah pasti akan mengabulkan. Karena doanya orang yang ragu-ragu itu tidak terkabulkan, maka harus berbarengan dengan keyakinan. Nah, orang yang mengucapkan amin ini harus satu nafas dengan jamaah yang lainnya, tidak boleh mendahului tembe walado langsung itu tidak diperbolehkan. Dan ketika juga semuanya sudah mengatakan amin kemudian tembe amin nyusul, maka itu juga tidak boleh dilakukan. Yang mestinya dilakukan adalah aminnya setiap jamaah itu berbarengan dengan satu nafas.
Hal ini mengingatkan kita untuk persatuan, ukhuwah, persaudaraan umat Islam yang ada di dunia. Itu harus suara satu, dengan nafas satu, tujuannya satu. Itu. Jadi ketika amin itu membayangna bahwasannya semuanya itu kepengin dewehi hidayah nang Gusti Allah. Karena semua manusia itu sesat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, kullukum dolun illa man hadaitu. Setiap dari kalian itu tersesat kecuali aku yang memberikan hidayah. Kullukum ja'iun illa manis illa manis tat'amtu, kecuali semua manusia itu lapar kecuali aku yang memberikan makanan dan menghubungkan antara makanan dengan kenyang. Kue nang hadis al-arba'in Nawawi yang kemarin kita belajar, kullukum dolun illa man hadaitu. Setiap dari kalian itu tersesat kecuali aku yang memberikan petunjuk. Kalau tersesatnya nanti tersesat kemarin sebagaimana yang saya katakan bahwa ketika kita mengerti bahwa semua manusia itu dijadikan untuk kita, itu memberikan tambahnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin Pak Juli gue ngomong takon, kepriwe cara menghubungkan antara wedi karo Kanjeng Nabi. Angger wis oleh duit tembe weruh Kanjeng Nabi, tapi angger isi dari pasir urung. Kan mata duitan. Matane. Angger lagi dadi pasien to weruh tapi wis duit dadi duit tembe weruh. Kowe jare hubungane nang duit dudu nang pasire. Tapi ora apa-apa wong awam. Alhamdulillah di rumah aja. Ya. Jadi sebagaimana yang kemarin saya katakan bahwasannya semua manusia itu dijadikan untuk kita. Ya boleh. Pak Yusro gue detekna kok Iqbal jare. Soalnya dereng karo Pak Yusro alhamdulillah. Nyong ngerti hikam mesti maden nom. Jadi ternyata nggo naik rasa syukur luar biasa, karena berarti menungsa kabeh itu mbuh taat ora taat kuwi didadekna nggo awake dhewe. Karena ternyata setelah melihat misalnya kita duduk kenyataan, maksudnya anu contoh tok kayak ya Allah, ternyata menungsa didetik nanya gonyo. Lah ketika kita melihat Fir'aun juga sama, bahwa Fir'aun itu dijadikan untuk kita. Karena dengan kita melihat Fir'aun, maka kita merasakan betapa kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah dengan
bisa membaca la ilaha illallah. Fir'aun ora bisa. Fir'aun mengatakan pada waktu tenggelam itu aja spekulasi. Spekulasi, jika saya mengatakan iman kepada Tuhannya Nabi Musa, mungkin saya akan selamat. Akhirnya beliau mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Lah mulane ana jenis-jenis Fir'aun sing menyerupai Fir'aun, bareng wis tenggelam nang kekurangan ekonomi sing luar biasa. Nang kana mepet nang kene mepet iki kan wis tenggelam tembe kemudan ki bukan spekulasi. Menghadap Allah akhirnya wiridannya tambah kenceng kan ya. Tambah kenceng. Iya, akhirnya mbok spekulasi kok ternyata tenggelam juga. Tapi ke kabeh kayak gue. Iya, jadi Tuhan itu dipakai dimanfaatkan untuk keadaan kita terjepit ya. Apa kondisi kita terjepit gitu. Jadi kan sebagaimana Fir'aun sudah dicontohkan Fir'aun, dia spekulasi bahwa mungkin ketika dia tenggelam dia akan diselamatkan oleh Tuhannya Nabi Musa. Sehingga dia mengatakan dengan ragu-ragu amantu bi Rabbi Musa. Aku mengimani Tuhannya Nabi Musa. Itu. Lah. Tapi jenis-jenis Fir'aun ki akeh masalahe. Kan kebuka dewek sampean. Kebuka dewek. Yang kadang aku gue. Ya Allah, kayak ngerti tenggelam wis madan salat ya ditambahi madan suwe. Tapi pas lagi biasa-biasa bae ya ora iki. Sing semono iki jen betai. Jeneng limang botaket kabeh. Kira kacau. Ya. Dulu Pak Nasir pernah cerita sama saya bahwa beliau itu istiqomah membaca sholawat 5.000 kali setiap hari. Yeah. Suatu prestasi yang luar biasa. Kita tepuk tangan. Lah. Dari situ be kayongnya jere dulu deneng nganti 5.000 ora betul-betul. Tapi demi kekuatan semua luar biasa. Lah akhirnya orang lain itu diciptakan untuk kita karena kita dapat lebih mensyukuri apa yang kita, bukan menari di atas penderitaan orang lain gitu bahwa tapi pangeran gue untuk tadi Kanjeng Nabi turun ke dunia ini, kan dunia lagi kacau-kacaunya. Kenapa? Agar kita itu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada abad ke itu luar biasa kacaunya. Itu menurut para sejarawan itu memang harus pada saat itu Rasulullah turun sehingga orang membenarkan keberadaan bahwa dia memang benar-benar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu.
Jadi alam kuwi wis didesain kayak gue. Tapi kenapa saya mengatakan kita bukan menari di atas penderitaan orang lain? Karena mereka itu ketika melakukan maksiat berdasarkan ketakaburan yang ada di dalam batinnya, yang ada di dalam hatinya, sehingga mereka ditutup untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi semuanya itu di luar dari keterangan ini, bahwa di luar dari bahwa mereka itu ada ketakaburan yang ada di dalam hatinya itu sehingga ditutup kehendak untuk melakukan kebaikan, itu menjadi pelajaran untuk kita dan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tekane maring sampean kowe melalui perjalanan yang sangat panjang. Para sahabat kutu berjuang perang, kemudian para saudagar kutu maring Indonesia, menyeberangi dari samudra ke samudra, dari gunung ke gunung, alas, akhirnya datanglah ke Indonesia. Itu melalui jutaan orang yang dikorbankan untuk kita itu bisa memeluk agama Islam. Jadi dunia Khadijah sing akeh, Siti Khadijah sing akeh itu diciptakan untuk kita. Gitu. Kalau tidak ada harta dari Siti Khadijah, maka tidak ada agama, mungkin tidak ada gitu, tidak berkembang mungkin gitu. Ya di luar permasalahan itu bahwasannya memang Gusti Allah itu sudah menjadikan hartanya Siti Khadijah itu untuk kita gitu. Jadi wis dewe disit sedurung nyong lahir pada ini ngayongnya cokan ki Gusti Allah adil apa ora. Angger orang dan mesti apa rene dunia Siti Khadijah ya ora dentong malah arep nggo seneng-seneng dhewek gitu. Tapi kan kemudian Siti Khadijah itu hartanya dikorbankan untuk Islam, sing akhirnya Islam bisa butul maring Indonesia gitu. Kemudian keadilannya Umar kan untuk kita, ketulusannya Abu Bakar, hartanya Utsman, dan hartanya Abdurrahman bin Auf, itu semuanya untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, makhluk-makhluknya Gusti Allah, untuk menyampaikan kepada kita untuk bisa memeluk agama Islam. Maka pada saat kita amin itu sudah tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat. Itu amin bersama dengan orang-orang yang ada di Palestina, amin bersama dengan orang-orang yang ada di Yordania, amin dengan orang-orang yang ada di Amerika, amin dengan orang-orang yang ada di Indonesia, Malaysia, dan seluruhnya. Itu menjadi satu nafas, satu tujuan agar Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lah nang kene Muhammadiyah karo NU wis kaya agama lain. Padahal mau organisasi tok. Corong nang kene NU adepna maring penduduk ya. Muhammadiyah tiron. Padahal wong Muhammadiyah lah ngapain saling menyerang. Jika kita benar-benar masuk di dalam hati kita ketika kita berucap amin, itu kan, itu sudah lintas batas organisasi. Wong lintas batas KBB, lintas batas negara, masa orang lintas batas organisasi. Maka dengan ukhuwah Islamiyah itu diperkuat oleh kita membaca amin dalam satu nafas. Itu.
Itu. Jadi akeh korban. Tapi dudu menari di atas penderitaan orang lain. Kita lanjutkan. Nah, ar-ruku. Sumarfa al-yadain indan nuzul lirruku ta'ziman li amrillahi ta'ala. Wa tamkin al-yadain minal musyarakah fi hadhihi al-ubudiyyah al-khassah ka ubudiyyati baqil jawarih wattiba'an kadzalika li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita membaca amin kita membaca suratan. Setelah membaca suratan kemudian kita mengangkat tangan untuk melakukan ruku. Lah pada saat kita melakukan angkat tangan untuk berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain, itu diniatkan mengangkat tangan itu adalah untuk mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada saat kita mengangkat tangan. Allahu Akbar mau ruku. Jadi di dalam sholat itu tidak ada yang mubadir. Artinya di dalam mengangkat tangan saja ada makna ruhaniyahnya. Itu. Mungkin seseorang kan mungkin dapat khusyuk hanya ketika ruku saja gitu kan, itu sudah lumayan. Tapi ternyata ketika kita ngangkat tangan untuk melakukan ruku ada maknawi, ada makna ruhaniyahnya di dalam ruku tersebut, di dalam angkat tangan tersebut, yaitu beriktikad untuk selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampunya. Itu. Saya katakan semampunya karena kadangkala ya. Kadangkala wong melakukan taat tapi dia mendapatkan dosa dan akhirnya masuk neraka. Ana wong sing maksiat kemudian menjadikannya dia masuk surga dan mendapatkan pahala. Ya pernah? Hah? Pengajian di ngantuk Pak. Anak soalnya kayak gini. Soalnya angger wong taat koh niate karena ora kepenak karo tanggane. Wong batire pada sregep apa rene muludan kok nyong ora ngomong nyong darani apa iku mbok darani aliran beda lah harap muludan lah. Lagi berarti niate karo tanggane. Ki mendapatkan dosa karena lebih mengutamakan tetangga daripada cinta karo Kanjeng Nabi gitu. Nah, kemudian ketika kita haji itu kan karena saking wis isine disebut wong sugih masa ora kaji. Ayo. Ente kan kaji karena nengana. Jadi niatnya kayak ngapa ya terserah kan. Kiki sing lek ngomong deh sing ngaji kang kene iki. Ngaji sing keren. Lah ngarah kan karena tanggane hari nengana kan ora di tangga. Kaji murah kaji wong kabeh wong pada kaji kan. Hari nang kene kan mesti terpengaruh kan. Terpengaruh masa wis darani sugih kok kemudian tidak haji gitu. Lah akhirnya apa? Akhirnya dia haji karena tetangganya. Malu karo tetangganya karena wis kadung disebut wong sugih gitu. Lah ini oleh ganjaran orang. Nah, yang ngaji karena
karena pikir orang ngaweh duit kita kudu lunga kasih kayak gue. Gimana kasih? Ujare kan darani wong sing bangeting soleh. Mate gasik dhewe. Mate gasik dhewe. Nah, akhirnya ya orang persiapan kan Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu mengatakan bahwasanya bahwa pertolongannya Gusti Allah itu bihasabil istidad, itu berdasarkan persiapan kita. Kalau kita ngaji ya wasyuruqul anwar bihasabil sifail asrar, bahwasane pertolongan Gusti Allah berdasarkan persiapan kita, dan munculnya cahaya di dalam batin tergantung kebersihan batin kita. Itu jare Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Artinya bagaimana mungkin akan dapat mendapatkan pertolongan, terbukanya pengetahuan jika kita niat mangkat gasik karena tapi setelah sudah bebas dari niat karena istri lah kepengen ngaji, kok kemudian merasakan sudah mempunyai persiapan, ini juga gagal lagi. Maksud saya nyong siap ya oleh pertolongan sekarang nyong kayaknya liane ta ora. Lumayan, tapi kan lumayan lah. Bukan kan tobat itu kan masih terbuka pintunya sampai dia itu nyawanya berada di tenggorokan kan. Yes, esiana waktu. Lumayan. Iya, dari itu. Wasyuruqul anwar bihasabi sifail asrar. Kaifa tarhal ilallah wa anta mukabbalun bi syahwati. Bagaimana engkau akan budal menuju ke Allah Subhanahu wa taala sementara hatimu terikat dengan syahwatmu? Maka kewajiban kita adalah membersihkan hati kita bersamaan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam ruku yang kita lakukan, pertama kita harus menjalankan kita harus berusaha sekuat tenaga, sekuat daya dan upaya kita, karena dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kita sambil memohon kepada Allah untuk dapat menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Kita mempunyai azam untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lah kemudian ketika kita ruku, kita harus mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walitamkinil yatain minal musyarakah min hadhil ubudiyyatil khassah ka ubudiyyati baqil jawarih wattiba'an kadzalika li sunnatillah. Jadi secara syariat itu kita ruku itu adalah dengan doyongna badan kita ke akan tetapi secara hakikat adalah kita itu menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di samping tubuh kita itu kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menundukkan hati kita kepada Allah, maka tidak ada makna daripada ruku yang kita lakukan. Itu.
Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Maka ketika engkau ruku itu haruslah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku. Itu. Kita tidak mempunyai berdiri dalam sholat. Kita juga tidak mempunyai kekuatan dalam ruku. Kita juga tidak mempunyai kekuatan untuk membaca Al-Fatihah, membaca suratan. Kita juga tidak mempunyai daya dan upaya untuk mengangkatkan tangan kita. Ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian kita bisa mengangkat tangan sebelum ruku dan kita bisa beruku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala itu yang telah memberikan kenikmatan itu semua kepada kita. Itu. Paham? Paham di situ lumayan. Karena apa? Karena setelah Islam hanya ada dua nikmat yang paling besar. Gitu. Nikmat yang pertama adalah sihatul fahmi, adalah pemahaman yang benar. Itu. Pemahaman yang sah, pemahaman yang benar. Itu. Yang kedua adalah apa namanya? Setelah nikmat Islam, intinya satu itu. Jadi ketika setelah Allah memberikan kenikmatan Islam kepada kita, kemudian kita diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, itu kita memandangkan di dalam ruku kita. Nah, pemahaman yang salah kan banget banget. Ya. Anane wong kepengin menyembunyikan siapa dirinya di hadapan orang lain kan, mesti arep menyembunyikan apa yang diomongkan gitu. Kon kira keton bahwa orang tersebut adalah wong sing apik kan. Jadi ketika dia itu melakukan sesuatu, maka orang tersebut itu tidak diberikan, artinya begini, tidak diberikan pemahaman yang benar. Itu akeh banget pemahaman yang salah. Ana wong sing meyakini bahwasane Tuhan itu wayadullah fauqa aidihim, bahwa Gusti Allah tangannya gue di atas tangan orang-orang lain. Aja nganti diarteni kekuasaan, diarteni tangan baik. Tangannya bentuknya kayak sing akhirnya menjadikan seseorang itu salah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika kita dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira bisa dipahami ya. Semuanya di situ. Semoga bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.